Walking Scott Street feeling like a stranger with an open heart, open container. Oke, putaran pertama. I've Kami. got a stack of Oke, siap. It's a shower. Wah. It's a pain. Oke, Boleh. kedua. Kita lihat truknya. Pertanyaan. There's helicopters Pernah mimpiin sahabat juga? Oh my god. Ya, mari kita jawab, ini waktunya masuk. Pernah mimpiin sahabatmu enggak? Pernah, tapi sebenarnya nggak cuma Chelsea aja. Jadi tuh di mimpinya itu agak sedikit abstrak. Biasanya tahu nggak sih kayak mimpi-mimpi yang emang abstrak gitu, kayak tiba-tiba ada Iya. dia, ada si dia, tapi di dalam mimpi itu intinya ada si Chelsea. Dan waktu itu kalau nggak salah mimpinya itu kita lagi pers gitu, terus dia pundung. Kalau nggak salah kayak gitu, inget. Pundung tuh kayak bad mood guys. Oke. Enggak. Seperti apa hubungan antar pesona di antara kalian? Jadi, aku memaknai hubungan aku sama Atalah cukup dalam sih. Kita tuh sahabatan. Kalau dihitung-hitung sebenarnya baru sih sahabatannya. Dari kelas 11, sekarang kita semester 2, jadi kurang lebih baru mau jalan 3 tahun. Tapi kenapa bisa aku bilang cukup dalam? Karena aku ngerasa hubungan aku sama Atalah itu kayak udah temenan 5 tahun, 10 tahun kayak gitu. Atalah ini bentar salting dulu. Atalah ini termasuk orang yang cukup berjasa ya, cukup memotivasi dan nyemangatin tahun-tahun di hidupku sebelumnya. Aku bisa banget bilang kalau dia ini salah satu orang yang paling cocok banget temenan sama aku. Kayak aku ini kan termasuk orang yang takut berutang budi ya. Jadi setiap aku pengen cerita ke orang tuh, aku maunya tuh nih orang tuh juga cerita ke aku gitu loh. Jadi aku ngerasa visible, aku ngerasa orang-orang tuh tahu sama kehadiran aku tuh gimana. Nah, aku selalu menceritakan kehidupanku, entah kerjaan, percintaan, atau perihal kuliah. BTW aku kuliah sambil kerja, jadi kayak gitu. Ya pokoknya banyak hal lah yang aku ceritain ke dia. Terus aku tuh nggak pernah ngerasa sungkan karena Atalah juga kayak gitu ke aku. Dia juga menceritakan hidupnya ke aku. Terus yang bikin aku suka sama dia sebagai teman adalah dia tuh seperti manusia guys. Mungkin kalian ngeliat dia kayak terlalu sempurna kan, kayak waktu SMA jadi ketos, terus pas kuliah dia jadi ketua angkatan di mana, di Iko cara spellnya nggak tahu, pokoknya gitu. Hubungan antar persona dengan Chelsea, ya jadi bisa dibilang hubungan aku dan juga Chelsea itu sebagai sahabat ataupun teman dekat. Jadi kita itu kenal di kelas 11 SMA. Walaupun sebenarnya itu masih tergolong singkat untuk hubungan pertemanan, tapi kita bisa bonding dalam waktu yang cukup singkat. Jadi waktu itu karena aku ada di OSIS dan waktu itu aku baru bentuk suatu organisasi pers, dan di sana aku melihat aku butuh seseorang yang bisa mengelola dan memanage akun pers dengan baik. Dan waktu itu karena masih online, kebetulan lagi transisi perpindahan dari online ke offline, aku sering mantengin salah satu Instagram kelasnya Chelsea. Nah di sana tuh aku lihat ini aktif nih akun Instagramnya. Nah aku cari tahu tentang adminnya siapa, dan kebetulan ternyata teman-temanku ini pada kenal dengan admin akun kelas tersebut, dan ternyata orangnya adalah Chelsea. Di situ aku percaya kalau dia punya potensi yang baik untuk mengelola akun tersebut. Jadi kita join di satu organisasi, terus ya udah tiba-tiba berlanjut aja sampai sekarang sebagai teman dekat yang tadinya dari organisasi, terus kita jadi bonding lebih dekat lagi, dan ternyata karena kita punya beberapa kesamaan dan juga bisa nyambung, akhirnya kita sampai sekarang ada di sini. Boleh kalian ya guys. Apa tuh? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih, cuman dulu waktu zaman ya sekolah tuh dia suka banget tiba-tiba bete sendiri gitu loh, yang kayak tiba-tiba tuh balik, kayak pengen balik duluan, kayak nggak ngerti kenapa dia pengen balik duluan, kayak party pooper banget lah si Atalah ini.
daya tarik dia apa ya? Sebenarnya karena dari awal aku udah kagum sama dia sih. BTW guys, aku tuh sebenarnya terlalu lebay untuk dibilang ngefans ya, tapi malu banget, maaf ya Allah. Tapi aku kayak ngefans gitu, kayak gila nih orang keren banget, passionate banget. Terus menurutku tuh selama kita berteman, waktu kita tuh selalu tepat aja gitu. Kayak ada di mana momen-momen aku ngerasa ngedown atau sedih, terus dia tiba-tiba tuh kayak muncul gitu, kayak tiba-tiba banget. BTW dia ngomong lah kalau gue merhatiin lu belakangan ini aku ingat karena ucapannya membekas aja sih di memoriku. Dia ngomong kayak, iya aku perhatiin kamu emang lagi sering upload story gitu, dan aku ngerasa kamu keren karena sebelumnya kamu nggak kayak gitu. Terus kayak, wah ini Chelsea udah percaya diri dan lain-lain. Terus setelahnya karena udah berlalu juga, akhirnya aku nge-post mukaku lagi dan dia tuh nge-love story itu guys. Terus aku kayak ngerasa disupport dari belakang, kayak nah gitu dong Chel, upload foto. Chelsea ini sebenarnya punya sifat ataupun sikap yang mungkin tadi aku udah sempat mention di awal, kalau dia itu periang dan juga bisa menyebarkan energi positifnya ke teman-temannya. Dan itu salah satu yang aku suka, karena ketika kita berada di samping dia atau di sekeliling dia, itu kita jadi merasa hari-hari kita tuh senang terus gitu, walaupun sebenarnya kita lagi merasa sedih ataupun merasa kecewa dan perasaan-perasaan buruk lainnya. Nggak banyak gitu orang-orang di sekelilingku yang ketika dia bercerita denganku, dia bisa menjadi pendengar yang baik. Terus ketika dia bercerita dan aku objektif, ketika aku bilang, aku butuh temen buat bikin tugas gitu, dia langsung ayo gas gitu. Jadi ini sebenarnya hal-hal kecil, tapi justru hal-hal kecil ini yang malah membekas gitu, yang karena hal-hal kecil yang memang sering dilakuin gitu kan, lama-lama justru bakal kayak ya kita jadi tahu gitu, kayak oh ini emang udah tabiatnya dia nih kayak begini gitu sih paling. Dan itu juga yang bikin sampai sekarang kita masih berteman. Apa yang akan kamu lakukan kalau suatu saat salah satu dari kita menghilang atau left out? Ya coba di reach out kembali, coba dihubungi kembali, coba ditanyakan apa kesibukannya. Mungkin saja memang ya kan semakin lama kan kita makin sibuk dengan apa ya dengan kesibukannya masing-masing gitu kan. Jadi setiap tahu gitu, daripada kita menerka-nerka kenapa dia menghilang, menghindar, lebih baik kita komunikasikan, kita tanyain kira-kira apa kabarnya, terus lagi sibuk apa, terus apa masalah yang lagi dialami dan lain sebagainya. Siapa tahu dengan kita komunikasikan tuh kita jadi tahu kayak oh jadi mungkin dia tuh begini, dia menghilang karena alasan ini gitu. Intinya sih ya dihubungi kembali. Sebenarnya ini konfliknya nggak terjadi langsung sih, cuman aku kena imbasnya. Waktu itu kita lagi pergi tamasya ke Taman Ismail Marzuki. Kalau Atalah kamu ingat ya, nyebelin banget. Dia marah perihal kejadian jadi tuh dia ada konflik dengan temanku yang satu, tapi dia nggak komunikasi guys, dia tidak mengkomunikasikan hal tersebut. Terus dia simpan sampai akhirnya dia sebel sendiri. Kayak aku kena imbasnya, karena nggak tahu sih aku sampai sekarang kenapa aku kena imbasnya. Karena aku ngerasa ya udahlah. Terus jadi emang waktu itu aku lagi ada di masa yang bisa dibilang sangat-sangat sensitif, dan karena aku lagi ada konflik dengan salah satu temenku, jadi emang imbasnya tuh kena ke teman-teman yang lain juga gitu. Dan ketika itu Chelsea dan juga teman-teman itu mau gitu, maksudnya yang aku suka menghampiri dan juga memulai obrolan lagi denganku, menanyakan kenapa dan lain sebagainya. Dari situlah akhirnya aku paham kalau misal ini adalah salah satu sikapku yang salah, dan justru sikap mereka pada saat itu, tindakan mereka jadi contoh untuk aku saat ini. Ketika nanti teman-temanku di kampus ada yang tiba-tiba diem atau menghindar gitu, ya hal yang aku harus lakukan adalah seperti yang mereka lakukan, nanya kenapa, dengerin, dan coba kasih kesempatan untuk dia berbicara gitu, dan juga kasih waktu kalau misal dia butuh waktu untuk healing dari permasalahan yang dia punya gitu. Momen terseru yang nggak bisa dilupakan. Banyak sih, sumpah banyak banget. Pilih salah satu. Aku tahu.
aku tahu apa. Apa? Itu adalah ini seharusnya tuh masa-masa terberat aku sih seharusnya. Oke. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh aku ngerasa itu momen terbaik aku waktu sekolah SMA. Itu zaman-zaman pas kita uprak kelas 12. Oh, pas ujian Itu praktek. zaman, iya, aku tuh kayak domba tersesat gitu loh. Aku ada sih kelompok, cuman aku tuh selalu ngintilin kelompoknya Robi dulu kayak ya udah aku ngintilin aja mereka latihan. Terus kayak sampai itu benar-benar momen yang gak bisa aku lupain sih. Dan di situ tuh masa-masa dimana aku sama si Atala ini atau Robi ini makin dekat. Sih sudah menemani dan memotivasi aku selama 3 tahun terakhir ini dari awal kita kenal. BTW ya, waktu awal kita kenal tuh dia udah muji aku guys. Kayak waktu itu kan aku digayat dia untuk menjadi admin pers. Terus dia kayak ngerasa, dia bilang kalau dia melihat potensi. Padahal kayak kita belum kenal, tapi dia udah bilang kayak gitu. Terus pokoknya kalau misalkan kamu sedih, chat aku aja. Jadi nggak harus selalu sempurna untuk menjadi seorang manusia. Dadah. Chelsea dan aku pada dasarnya memang punya hubungan antar personal sebagai sahabat yang cukup baik, dan semoga akan terus seperti ini atau mungkin lebih baik lagi ke depannya gitu. Ketika ada permasalahan kita masih semakin bisa tahu gitu caranya harus berbenah diri, mengevaluasi diri, dan juga berintrospeksi. Dan harapannya ke depannya semoga pertemanan ini nggak cuma berhenti sampai di kuliah, karena kan kita udah dari SMA, kuliah, tapi juga sampai seterusnya. Dan ketika nanti mungkin kita punya jalan masing-masing juga, atau kayak ya punya pilihan masing-masing, kita bisa saling support satu sama lain.